Ada hadis katanya yang pernah disampaikan, pemungut pajak itu diazab di neraka, Abi. Saya takut sebaliknya, yang tidak wajar pajak bisa-bisa terancam neraka. Jadi kesadaran untuk membayar pajak itu bukan karena apa-apa, itu karena tadi kita ingin berdaulat. Oleh karena itu kita sekarang mencoba untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Pajak ini ulama mengharamkan. Basah lama. Basah sebentar apa basah lama? Masyarakat, Anda membayar pajak bukan karena apa-apa, karena Anda bangga menjadi bagian dari Republik Indonesia. Mestinya memang tidak boleh. Terus pihak berdalih, saya membeli dengan harga taruhlah 1 juta. Kok dikenakan pajak? Apa urusannya? Wong yo duitku. Dewi, kenapa dikenakan pajak? Terus kula tulisi, "Weh, sing bangun fasilitas umum sapa dul?" Ini negara saya, negara di mana saya dilahirkan dan saya akan dikuburkan, dan ini adalah KTP saya, paspor saya adalah dengan nama Republik Indonesia. Memang tidak boleh. Kepentingan umum itu mendahului kepentingan perorangan. Bisa dikorbankan kepentingan perorangan kalau kepentingan umum menuntut hal itu. Itu prinsip dalam ajaran agama. Pajak ini ulama mengharamkan. Nah, sekarang pajak dibutuhkan atau tidak? Bisa dong pemerintah menetapkan pajak. Ide penetapan pajak itu ada dari dulu, zaman Nabi sudah ada, dikenal zakat, ada dikenal jizyah. Pada zaman Khalifah Umar, pernah Khalifah Umar itu meminta kepada rakyat selain daripada zakat karena untuk kepentingan. Akhirnya menjadi kewajiban bernegara. Jadi semua rakyat dimintai untuk memberikan sesuatu kepada negara selain daripada zakat. Ini adalah ijtihad beliau. Lalu kalau dia bilang zaman Nabi gak ono, beda situasi, ya beda menghukumi. Zaman Nabi niku, pokoknya zaman biar lah kerajaan, biaya cukai itu seakan target kan? Itu langsung target kena sampai nih pek karo rojo, makanya gak boleh. Nah sekarang buatan di pek presiden, itu masuk ke kas negara, paham? Jizyah itu pungutan dari non-muslim dalam rangka pelayanan negara terhadap dia. Perlu keamanan, perlu biaya, perlu jalan raya. Nah disinilah letaknya pajak itu. Sing bangun bandara, bangun jalan, bangun tol, bangun pelabuhan, bayar guru-guru sa Indonesia, bayar aparat. Sopo ho sing bayar ho? Kan negara. Misalnya kalau orang nyimpan permata, sampai 1 pintal permata kan miliaran triliunan. Yang menjadikan aman kan negara, masa negara yang mengamankannya nggak mendapatkan sesuatu kan nggak adil ini. Jadi maka bagi harta-harta yang tidak ada zakatnya bisa saja masuk wilayah ini, seperti itu. Mestinya memang tidak boleh. Ada juga yang menganut bahwa pajak bisa mengurangi jumlah zakat. Tetapi pajak sejak semula ada. Artinya pajak kalau sudah ditata rapi, pemerintah melihat kepentingan seperti apa, kemudian juga rambu-rambunya jelas, penggunaannya jelas, maka menjadi sesuatu yang sah nanti pada akhirnya. Nah sekarang Indonesia itu negara industri, negara produsen, kayak Sidoarjo pabrik ewon-ewon. Kalau nggak ada kebijakan barang masuk dari luar negeri nggak dikenai pajak, akan banjir barang impor. Lelek banjir barang impor murah-murah, produksi dalam negeri nggak mampu bersaing, tak baju, nggak payu. Lelek nggak payu rugi, lek rugi tutup PHK, jutaan karyawan di PHK. Masalahan betul. Bayar pajak itu bukan keterpaksaan, karena Anda tahu adalah saya cinta Republik ini, dan Republik ini harus kita jaga kemerdekaan, kedaulatan, supaya kita bisa mencapai masyarakat adil dan makmur. Mestinya memang tidak boleh. Itu kewajiban agama melalui negara. Zakat kewajiban agama melalui tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini wajib. Ini kewajiban bernegara. Negara boleh meminta kepada rakyatnya untuk kepentingan negara. Kemajuan negara ini adalah sah. Paham, pelajari APBN, pahami, partisipasi, jangan lupa bayar pajak. Dikenai biaya masuk itu untuk menekan biar barang asing nggak terlalu banyak, sehingga produk dalam negeri payu, produk dalam negeri payu, karyawan saya tetap mangan, rakyat yang mangan. Jadi beda keadaan, hukumnya jadi pajak kecil dilaporan. Jangan tidak bayar pajak. Jadi itu hadisnya hadis yang Tidak ada hadis itu. Itu banyak sekali hadis palsu. Menunggu lek dia NU mikirnya dowo. Basah lama.
Pro dan kontra tentang pajak menurut Islam yang sudah lama berseteru itu muncul kembali oleh pihak yang tidak terima sebagai sebuah kewajiban agama melalui media sosial maupun oleh pihak yang sudah menerimanya sebagai hasil istihad ulama yang sudah disahkan oleh ulil amri atau pemerintah sebagai sebuah kewajiban. Persoalan pajak yang disebut haram usai video ceramah Khalid Basalamah yang lagi-lagi viral di media sosial saat ini tengah menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Ditelusuri dari terkini.id terdapat video ceramah mantan Menteri Agama Muhammad Quraisy Shihab terkait hukum pajak dalam pandangan Islam. Dalam video tersebut, Quraisy Shihab menyebutkan bahwa pajak itu merupakan kewajiban yang diberikan agama melalui ketetapan negara. Itu pajak kewajiban agama melalui negara, zakat kewajiban agama melalui tuntutan Al-Quran dan Sunnah, kata Quraisy Shihab dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube milik Najwa Shihab yang dilansir pada Rabu 23 Februari 2022. Itu kewajiban agama melalui negara. Zakat kewajiban agama melalui tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu wajib. Lebih lanjut, Quraisy Shihab mengatakan melalui pajak negara dapat menggunakan hal itu dengan kepentingan masyarakat. Pajak, kata dia, bukan sesuatu yang baru diterapkan pemerintah, tetapi hal ini bahkan telah berlaku pada masa lampau di zaman Rasulullah. Ide penetapan pajak itu sudah ada, dari dulu zaman Nabi sudah ada, dikenal zakat, ada dikenal jizyah. Jizyah itu pungutan dari non-muslim dalam rangka pelayanan negara terhadapnya, jelas Quraisy Shihab. Ide penetapan pajak itu ada dari dulu zaman Nabi, sudah ada dikenal zakat, ada dikenal jizyah. Ngoten kula guyu mawon, warung-warung pajak lewat tol yo seneng. Dijoko polisi, dijoko tentara yo seneng, padahal sing gaji tentara gaji polisi sapa? Negara. Anaknya sekolah SD, SMP perguruan tinggi gratis yo seneng. Sing gratis sapa? Negara iso gratis teko ndi? Teko ndi? Teko pajak lho. Lha ngono pajak haram piye? Pro kontra haram atau tidaknya pajak sendiri sudah dijelaskan melalui website resminya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Dalam laman websitenya, DJP menuturkan bahwa pengharaman pajak dinilai kurang tepat. Pernyataan ketidaktepatan tersebut berdasarkan sumber-sumber yang telah dijelaskan melalui website resminya. Dalam penjelasannya disimpulkan bahwa pendapat pajak itu haram tidaklah tepat. Pajak ternyata terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan istihad ulil amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan persetujuan para ulama. Pajak adalah kewajiban lain atas harta yang datang di saat kondisi darurat atau kekosongan Baitul Mal yang dinyatakan oleh keputusan ulil amri. Ia adalah kewajiban atas kaum muslim untuk membiayai pengeluaran kaum muslim yang harus dibiayai secara kolektif seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan, di mana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Pajak dipungut bukan atas dasar kepemilikan harta, melainkan karena adanya kewajiban lain atas kaum muslimin yang harus diadakan di saat ada atau tidaknya harta di Baitul Mal. Sementara sumber-sumber pendapatan yang asal seperti ghanimah, fai'i kharaj, dan sumber pendapatan negara yang tidak ada. Objek pajak adalah harta atau penghasilan setelah terpenuhi kebutuhan pokok seperti halnya zakat. Pajak ini ulama mengharamkan. Sebuah negara bisa meminta kepada rakyat selain daripada zakat untuk kepentingan negara. Jadi kesadaran untuk membayar pajak itu bukan karena apa-apa, itu karena tadi kita ingin berdaulat. Oleh karena itu kita sekarang mencoba untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Masyarakat, Anda membayar pajak bukan karena apa-apa, karena Anda bangga menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ini negara saya, negara di mana saya dilahirkan dan saya akan dikuburkan, dan ini adalah KTP saya, paspor saya adalah dengan nama Republik Indonesia. Weh, sing bangun fasilitas umum sapa dul? Sing bangun bandara, bangun jalan, bangun tol, bangun pelabuhan, bayar guru-guru sa Indonesia, bayar aparat. Sapa ho sing bayar ho? Kan negara. Urusannya karena negara kita semacam ini, maka kewajiban bernegara yang harus Anda bayar, Anda harus paham makna ini tujuannya untuk membantu yang lainnya, memakmurkan negara dan sebagainya. Karena sering masyarakat bertanya, saya membayar pajak untuk apa? Ya ini untuk seluruhnya yang saya sampaikan ini adalah kita menjaga dan mengelola Indonesia bersama dengan seluruh anggaran yang kita miliki dan dari penerimaan yang sebagian juga berasal dari pajak yang dibayarkan. Pajak ini ulama mengharamkan. Kalau Anda tidak patuh, Anda melanggar. Anda melanggar tambah Anda bermasalah nanti. Mestinya memang tidak boleh. Di saat masih ada pajak, karena negara kita negara semacam ini dan itu aturannya, maka Anda harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti, Anda akan menemukan bahaya lebih besar lagi. Khalid, basah lama. Basah lama. Basah sebentar apa basah lama?